Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adnan Adrian, peserta Laksar CPNS gelombang 3, angkatan 19 tahun 2025 Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa artikel berita lalu menganalisisnya. Yang pertama, Lembaga Administrasi Negara atau LAN menyatakan bahwa aparatur sipil negara atau ASN harus memanfaatkan teknologi digital dalam bekerja. Dalam berita dari Antara News, Kepala LAN Muhammad Taufik menyebut bahwa ASN harus memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan efisiensi, memotong proses birokrasi, dan meningkatkan transparansi dalam kerja pemerintahan. Penyebab era digital atau revolusi industri 4.0 serta perubahan besar dalam cara kerja pemerintahan menuntut ASN untuk beradaptasi. Jadi, ASN tidak cukup bekerja dengan cara yang biasa-biasa aja atau cara yang kuno. Kemudian, pemerintah memiliki target efisiensi, transparansi, dan modernisasi birokrasi sehingga teknologi menjadi instrumen penting. Ketersediaan teknologi, semisal internet, sistem digital, membuka peluang untuk transformasi layanan publik yang lebih baik. Dampaknya positif, karena pemanfaatan teknologi dapat mempercepat layanan publik, mempermudah koordinasi, meningkatkan produktivitas ASN, dan meningkatkan transparansi pemerintahan. Dan itu berpotensial. Karena jika ASN tidak beradaptasi, maka kinerja bisa tertinggal, layanan publik bisa kurang efektif atau efisien. Tantangannya yakni peralihan cara kerja, pelatihan teknologi, perubahan budaya kerja ASN harus dilakukan agar pemanfaatan teknologi benar-benar optimal. Dari sini menunjukkan sisi positif dari pemanfaatan teknologi, internet, media sosial oleh ASN sebagai alat untuk meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas kerja. Dengan kata lain, peluang besar tetapi juga mengandung tantangan dalam implementasi. Kemudian lanjut di artikel berita kedua. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo mengawasi netralitas ASN di ruang digital. Like unggahan atau sharing kampanye dilarang. Dalam artikel kompas.com, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong, mengingatkan ASN bahwa mereka dilarang melakukan aktivitas di media sosial yang dapat dianggap mendukung calon peserta pemilu, termasuk like unggahan kampanye di media sosial. Kominfo turut memantau aktivitas ASN di ruang digital. Penyebabnya, ASN memiliki peran publik dan kehati-hatian istana mereka mewakili instansi pemerintahan. Aktivitas di medsos bisa menimbulkan pertanyaan tentang netralitas. Kemajuan media sosial dan internet membuat jejak digital mudah terlihat, sehingga setiap tindakan di ruang digital potensi memiliki dampak reputasi. Kurangnya pemahaman di kalangan ASN mengenai aturan netralitas dan etika bermedia sosial. Contohnya banyak yang tidak tahu bahwa like kampanye bisa dianggap pelanggaran. Dampaknya negatif bagi individu ASN. Sebab jika ASN melakukan pelanggaran netralitas bisa dikenakan sanksi. Reputasi instansi bisa tercemar, kepercayaan publik bisa menurun. Negatif juga bagi instansi. Karena jika banyak ASN terlihat berpihak atau menggunakan media sosial dengan cara yang merusak netralitas, bisa menurunkan citra birokrasi dan kepercayaan publik. Kemudian risiko sosial, media sosial bisa menjadi ruang yang memunculkan ujaran kebencian, hoax, radikalisme. ASN yang tidak hati-hati bisa terlibat atau sesuai tidak sengaja menyebarkan hal-hal tersebut. Jadi kasus ini menunjukkan sisi risiko dan penyalahgunaan teknologi internet
media sosial oleh ASN, yakni bagaimana aktivitas di media sosial yang tampak sepele, misalnya di live unggahan kampanye, bisa menjadi pelanggaran netralitas dan menimbulkan dampak negatif besar. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.